Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu baik kepada kami. Kau selalu ditinggikan dan kau meninggikan kami. Karena kau begitu baik. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke ya, ini satu-satu lebih detail. Kalau di kita kan tadi nggak bisa ya. Jadi, ya, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Oke? Jadi apa ajaran Yesus? Itu toh. Maka ahli-ahli Taurat dan orang lain membawa kepadanya seorang perempuan yang kedalaman berbuat zina. Mereka menampakkan perempuan itu di tengah-tengah. Jadi ya, di dalam gereja, Yesus toh. Terus didatengin tuh sama ahli Taurat dan Farisi itu. Mereka mau apa? Ya mau ngajar juga. Tuh, di Bible tuh. Kan tadi di mana dia? Di bait Allah toh. Terus datang tuh. Datang siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Pengen ngajar juga di gereja. Kaum agamawi. Nah, kaum agamawi cuma ada dua tipe ya. Satu, yang bergantung pada keahlian mengenai hukum Taurat atau hukum agama atau hukum Taurat. Yang kedua adalah yang bergantung saya dipanggil. Hah? Darah biru dipanggil. Itu gitu. Di semua agama. Oke? Panggilan khusus. Sebenarnya kamu dipanggil nggak lah? Iya. Semua orang dipanggil loh. Nggak ada yang nggak dipanggil. Hah? Apa? Semua dipilih ya. Cuma ada yang nolak, ada yang enggak gitu aja. Kalau diutus enggak. Kalau lu nggak terima hati Tuhan, bagaimana lu bisa diutus? Kalau lu terima hati setan, bagaimana Tuhan bisa utus? Gue serius loh. Makanya kalau lu bilang saya dipanggil, kalau di gereja saya dipanggil, iya, sure, lu dipanggil. Emang gua enggak? Hah? Emang siapa yang enggak? Semua dipanggil. Ya kan? Semua dipanggil. Supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Ya toh? Begitu besar kasih Allah kepada dunia. Emang cuma lu. Semua, ya toh? Tapi diutus lain. Yang diutus itu cuma murid. Di The Great Commission. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Lu murid setan, bagaimana lu bisa bikin jadi murid Kristus? Bener, nah gue ngomong bercanda ya, tapi ngerti gak? Kalau lu jadi Sabta Marga lu mau jadi dokter lu mesti dapat hati dokter lu. Kalau enggak lu nggak bisa lo. Lu mau jadi warga negara Amerika, lu mesti hati Amerika lo. Lu jadi warga Indonesia, lu mesti hati Indonesia lo. Disumpah lo. Makanya kalau nggak terima hati, diutus, bohong. Hatinya beda kok. Tapi kalau udah terima hati, kamu diutus. Mau nggak mau urusan kamu. Tapi kamu diutus. Karena kenapa? Bisa mewakili. Kalau hati setan, bagaimana mewakili Tuhan? Apa? Nah iya, Yunus ikut-ikutan tapi pan ngambek di tengah jalan. Sampai mesti dimakan dulu, segala apa mesti begitu. Karena dia nggak punya hati Tuhan. Dia punya hati dia. Hatinya dia apa? Rasain lo, mampus lo. Tapi kan begitu. Bukan hati Tuhan lo. Gue mau nonton lo. Lo mampus lo kayak. Kan begitu hatinya Yunus. Bukan hati Tuhan lo. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini terangkat basah ketika sedang berbuat. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan. Apa pendapatmu? Nah, dia kan pakai tafsir toh. Seluruh agamawi, lu yang mana aja agama segala macam agama, modalnya ilmu tafsir. Dia pakai buku pinternya terus ilmu tafsir. Lalu gitu. Dia pakai ilmu tafsir, dia pakai terus dia pakai quote. Gue belajar dari
Tuh, ya toh? Dia belajar dari mana? Musa. Gitu. Benar ya? Dia pakai otoritas Musa. Kalau sekarang nih, di gereja tertentu, dia pakai otoritas Calvin. Oh. Ada lagi yang pakai Arminian, tapi nggak ngaku. Gitu. Dia pakai nama besar dari tokoh-tokoh gereja yang semuanya udah mati. Dan semuanya orang. Ya Tuhan bilang kepada Yosua, Musa hambaku udah mati. Tuh, digituin loh. Udah, gitu tuh. Dengan jangan gantung sama Musa lagi. Ya Musa ya. Akhirnya masuk surga, selamat. Iya, ya udah mati, udah biarin aja, gitu loh. Tuhan melarang loh Yosua untuk bergantung pada Musa. Ya. Dan dia begitu pakai ilmu tafsir. Dulu begini. Jangan gitu. Ya toh? Jadi orangnya udah nggak ada, tapi seakan-akan masih mimpin. Nggak bisa didebat lagi. Masa lu debat orang mati? Nah, hukuman apa tuh kalau berzina? Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Jadi sebetulnya dua-duanya harus dimatiin ya. Semua ya, laki dan perempuan ya. Oke? Okay? Remember loh, laki dan perempuan. Berzina laki-laki dan perempuan. Yang diadilin yang perempuan. Banyak kan yang ngadilin yang laki-laki. Kena juga loh. Kalau dia kena hukum zina, laki-laki itu juga kena mesti dirajam loh. Hah? Harusnya iya. Laki-laki yang telah itu demikianlah juga haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Oke? Okay? Ya, laki-laki dan perempuan ya. Ingat ya. Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai. Ya, untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh satu untuk menyalahkannya. Ya, selalu. Jadi ajarannya itu begitu. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-jarinya di tanah. Nulis. Ya. Nah, dia nulis. Ya. Jari-jarinya. Kenapa ditulis? Kalau menurut saya yang ditulis firman Tuhan. Ya. Kalau dia mau ngomong aja toh. Dia tulis. Itu firman Tuhan. Jadi itu dia bergantung pada kehendak Tuhan. Kalau agamawi, tafsir. Dia pakai tafsir. Gitu loh. Selalu pakai tafsir. Ilmu tafsir. Kalau Yesus bergantung pada hati, karena itu dia kehendak. Kehendak itu firman. Firman. Kalau hati pun nggak ada kata-kata ya. Tapi kalau kehendak mesti ditulis pakai bahasa. Makanya bisa ditulis. Ya, yaitu itu. Makanya selalu ada tertulis. Yesus selalu begitu. Itu maksudnya apa? Dia mewakili kehendak Tuhan. Dia nggak pakai otak dia. Dia pakai kehendak Tuhan. Ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ya, dia nggak bergantung pada tafsir, dia tulis lagi, gitu. 2 kali. Ya, apa yang ditulis? Saya nggak tahu, nggak disebut. Tapi kira-kira konsisten dengan yang dia omong. Kamu tidak berdosa. Kapan di Taurat disebutnya semua orang telah berdosa. Begini, semua orang harus melakukan perintah Allah. Nanti ada di sini kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Semua orang. Kayak di Yakobus 2. Ya, melanggar satu, melanggar sebagian, melanggar semua. Gitu. Ya. Pergilah mereka, mulai dari yang tertua. Ya. Nah, tapi yang penting adalah waktu mendengar kehendak Tuhan, mereka pergi. Siapa yang ngusir? Gak ada. Tuhannya yang bikin mereka pergi, Bapa. Yesus itu cuma bergantung pada kehendak kuasa Tuhan yang bekerja.
Tapi Yesus nggak pakai kuasanya loh. Begitu. Kehendak Tuhan terjadi. Ya toh? Kehendak Tuhan terjadi melalui kuasa Tuhan. Bapa yang membuat kaum agamawi pergi. Gitu. Ya. Nih di Ulangan yang dikutip di Yakobus, melanggar 1 dari 10 perintah adalah sama dengan melanggar semua, ya toh? First is the one who does not confirm all, semua. The words of this law by observing. Jadi kalau melanggar 1, nggak bisa. You melanggar semua. Hukum Taurat jadi kesatuan. Artinya, kalau manusia itu ada 1 dosa, dia juga melanggar hukum berzinahan. Dia merasa dirinya nggak berzina, tetap kena. Karena melanggar semua. Dan itu laki-laki, toh. Berarti yang perlu dirajam siapa? Ya termasuk mereka. Kalau mereka ada dosa. Jadi yang perlu dirajam siapa? Ya mereka. Mereka perlu merajam siapa? Pertama, dari yang paling tua, merajam dirinya sendiri. Ngerti nggak? Karena apa melanggar 1, melanggar semua. Di dalam semua itu termasuk jangan berzina. Dan di Musa dibilangnya jangan berzina, hukumannya dirajam. Nah, karena mereka ada dosa, berarti mereka juga melanggar jangan berzina. Dan harus dibunuh atau dihukum mati. Laki-laki dan perempuan. Perlu dirajam. Jadi sebetulnya mereka tidak bisa merajam perempuan itu. Mereka sebetulnya harusnya melakukan merajam dirinya sendiri sampai mati. Itu. Ya, kalau udah mati kan nggak bisa merajam orang lain toh. Ya udah, kelar kok. Anggap nggak? Makanya kayak itu. Bagi yang kamu yang tidak berdosa, kamu yang mulai merajam. Iya toh? Dia lempar batu toh, melempar batu toh, merajam atau melempar batu. Ya toh. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu karena berhak. Dia nggak berdosa, dia nggak kena. Kalau yang berdosa, nggak berhak melempar batu. Berhaknya melempar batu ke kepalanya sendiri. Itu maksudnya. Oke? Melanggar 1 berarti melanggar semua. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Disebut toh. Karena yang tertua, semua orang tuh ya berdosa. Dimulai dari yang tertua. Yang tertua ya paling banyak dosanya toh. Karena hidupnya udah tua. Tiap, Ton, lu udah tua atau belum? Yang tertua yang berasa ini, ya udah dia kabur. Dan setelah mereka mendengar kata itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, ada tinggallah seorang diri. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jadi Yesus yang menghadapi kaum agamawi. Yesus yang menghadapi hukum Taurat yang ini. Ya toh? Di depan. Di depan. Perempuannya bersalah dan di belakang. Tapi yang ngadepin Yesus. Perempuannya nggak pernah minta tolong loh. Nggak pernah berdoa puasa loh. Ada nggak ayatnya? Perempuannya ada. Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Yesus berbelas kasihan sesuai hati Tuhan. Yesus berhak mengadili. Tapi dia enggak. Jadi sebetulnya ya manusia itu berdosa. Betul. Tapi sebenarnya nggak ada yang berhak ngadilin tuh. Kan sebetulnya Tuhan. Tapi Tuhannya nggak mau tuh mengampuni. Jadi orang tuh makanya dikuduskan tuh ya begitu. Lu salah, tapi nggak kena hukuman gitu loh. Sebetulnya salah. Tapi nggak ada yang berhak menghukum kamu. Karena kasih Tuhan.
Dan Tuhan bilang, saya nggak menghukum kamu juga. Kekudusan itu dari situ sebetulnya. Dari hati Tuhan yang baik. Jadi pertolongan Yesus terjadi sepertinya karena belas kasihan Tuhan kepada perempuan. Bukan karena perbuatan baik dan usaha. Nggak ada. Perempuannya diam aja. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi perempuan tersebut itu menjadi kudus, ya toh? Jangan berbuat dosa lagi toh. Menjadi kudus kenapa? Hanya karena belas hati, kasihan hati Tuhan. Terus bagaimana untuk selalu kudus? Ya terus bergantung pada hati Tuhan yang sama. Hah? Ya toh? Kan dia begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dikuduskan karena belas kasihan Tuhan. Caranya nggak berbuat dosa lagi gimana? Tetap bergantung pada hati Tuhan yang berbelas kasihan. Sesimpel itu. Bukan dengan perbuatan baik. Bukan. Nanti kamu akan bisa berbuat baik pada waktu itu. Ya terus bergantung. Yang bikin kudus kamu siapa? Hati Tuhan. Terus jangan berbuat dosa lagi atau tetap kudus. Caranya gimana? Ya tetap lagi bergantung pada hati Tuhan. Gede nggak? Makanya itu kepada jemaat-jemaat goblok, itu namanya Galatia, tahu mulai dari roh, hati Tuhan. Kenapa berakhir di daging? Jemaat-jemaat Galatia yang bodoh. Bodoh itu kata Bible, stupid, foolish, foolish Galatian. Kamu mulainya dari roh, dari hati Tuhan. Kenapa berakhir di daging? Nanti ya, yang menguduskanmu siapa? Yang mengampunimu hati Tuhan. Kok jadi ke daging sekarang? Bergantung kepada kedagingan. Siapa yang mempesona kamu? Ular mana yang mempesona kamu? Sehingga kamu yang dimulai, dikuduskan, ditolong Tuhan karena hati Tuhan, kok terpesona kepada siapa? Sehingga kamu masuk ke dalam jalan kedagingan. Kan begitu Galatia. Ya, ini kalau perempuan ini bilang, kamu kan dikuduskan karena hati Tuhan. Pergi jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya apa? Ya udah terus aja di situ tuh, jangan bergantung pada kedagingan, gitu loh. You understand? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, akulah terang dunia. Nih, ini yang terang nih kayak gini. Kalau yang gelap, blind. Barang siapa mengikut aku, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi yang mau mengikut Yesus, Yesus berada di depan, kan mengikut. Ngerti ya? Artinya Yesus yang akan hadapi hukum Taurat, yaitu dan para musuh agamawi. Yang kita di belakang dikuduskan dan diberkati. Itu maksudnya. Ngerti ya? Di belakang dikuduskan dan diberkati. Makanya tuh kalau lihat di tabernakel ya. Tabernakel kan ruang maha kudus, terus ruang kudus, terus pelataran luar. Betul ya? Di dalam ruang maha kudus isinya apa? Tabut perjanjian. Terus kalau orang bawa tabut perjanjian, itu di mana? Kan dibawa di depan doh, memimpin ke sungai, ke masuk Israel, di depan doh. Di depan doh, tabut perjanjian. Ruang maha kudusnya di depan. Ruang kudusnya di mana? Di belakangnya itu. Gitu loh hidupmu. Kamu dikuduskan, ngerti nggak? Kan begitu, ruang maha kudus isinya apa? Cuma satu. Tabut perjanjian. Itu yang dibawa di depan. Ruang kudus di mana? Di belakangnya ngintil toh. Ya toh? Kamu dikuduskan, diberkati. Itu. Ngerti nggak? Gampang nggak?
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Punya, ya, mempunyai terang hidup. Jadi yang mau menerima belas kasihan Tuhan, seperti perempuan tersebut, hanya perlu menerima, lalu mempunyai. Dah, cuma terima dan milik, udah punya. Kelar. Kegampangan ya. Kenapa ya discipleship jawab 2 minggu ya? Sebenarnya bubar aja ya. Karena gampang banget ya. So easy tuh. Oh apalagi sih lu? Gitu loh. Mempunyai itu. Terang hidup. Yang berjalan dalam gelap itu siapa? Mereka yang menjalani hidup dengan bergantung pada kemuliaan diri sendiri untuk taat bergantung pada hukum Taurat dan ajaran nabi palsu. Itu yang bergantung pada diri sendiri. Yang terang hidup, yang mau menerima belas kasihan Tuhan melalui Kristus. Cahaya terang, ini cahaya ya, terang. Terang hanya perlu diterima. You diam aja, terangnya datang. Ini kayak lampu, kita diam aja lampunya terangnya datang. Itu kita menerima aja. Menerima terang tuh gitu. Dan akan bisa ngelihat gitu loh. Kalau yang begini-gini bekutek gitu ya, kayak orang bludor kepalanya nabrak tembok gitu loh, lagi bekutek, gitu. Jadi ini ajaran Tuhan Yesus. Cara untuk ikut Yesus adalah dengan mau menerima hati Tuhan yang belas kasihan, seperti Yesus dan seperti perempuan tadi. Cuman begitu aja. Jadi bagi mereka yang mau menerima belas kasihan, tuh hati Tuhan, Tuhan Yesus yang akan hadapin tuntutan hukum Taurat dan kaum agamawi. Ini penting loh ya. Ini ya 3 ya, hukum Taurat, ya, agamawi dan nabi palsu. Great Tribulation itu datangnya dari hukum Taurat. Kalau you masih agamawi, you pasti kena Great Tribulation. You menderita. Dan Great Tribulation itu ya sadis loh. Sadisnya apa? Sudden loss. Mendadak. Kayak air bah. Sampai orangnya gerung-gerung gitu. Wailing. Menderitanya wailing. Apa tuh jawabannya gerang-gerung gitu ya? Guling-guling. Ya, itu sebutnya. Tapi yang berjalan terang Tuhan, itu bukan hanya terang aja. Dikuduskan, diberkati. Jadi di sini. Nggak kena itu. Nggak kena. Ngerti nggak? Bedanya di situ. Ini mahal loh ya. Ini yang nomor 1 Tuhan datang loh. Supaya orang nggak kena the great tribulation. Dengan cara dibatang bawa kerajaan surga, bawa dirinya. Supaya kamu aman. Bawa hari Sabat. Hati Tuhan, iya. Bergantung pada Tuhan. Betul, bergantung pada Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan tuh wujudnya tuh ya hatinya, kehendak atau pikirannya, dan kuasanya. Kuasanya ngikut kehendaknya. Kehendaknya ikut hatinya. Jadi cuma terima hatinya. Itu sayangnya di karismatik loh. Dia tahu tuh menerima Roh Kudus. Cuma pakai bahasa roh. Sebetulnya Roh Kudus itu apa? Hati Tuhan yang menguduskan. Ya udah gitu loh. Gak semuanya bahasa roh loh. Siapa yang semuanya bilang semuanya bahasa roh? Gak ada. Gak semuanya. Cornelius berbahasa roh semua, tapi jadi di generalis. Jadi bahasa rohnya utama karena tafsir. Sebetulnya disebutnya apa? Pertama kali menerima apa? Roh Allah. Baptisan itu roh Allah. Ini saya kasih tahu ya, di agamawi ya, berantem toh. Baptisan aja berantem. Ada yang ciprat, ada yang kepret, ada yang dicelup, ya toh, selam. Yang benar yang mana Tony? Yang benar yang mana?
Bukan, yang benar menerima hati Tuhan, baptisan yang benar. Kenapa Yesus orang bilang Yesus kan selam. Baca lagi loh. Roh Allah turun. Yang selam siapa? Yohanes toh. Roh Allah turun dari mana? Dari Yohanes. Dari Tuhan. Makanya waktu orang di kisah Rasul-Rasul, ini orang karismatik ya, Pentakostal, pendeta S3 aja tuh nggak nangkap semua ya. Itu ya, dibilangin, ketemu toh sama murid-murid Yohanes. Ya, Paulus bilang, kamu udah dibaptis? Udah, menurut baptisan apa? Menurut baptisan Yohanes. Paulus bilang, kurang loh. Baptisan selam yang didewa-dewain sama karismatik sama Pentakosta, kurang di Bible. Selam terus. Selam itu di Bible dibilangnya kurang. You tahu kurang artinya apa? Nggak cukup. Baptisan yang benar adalah menerima hati Tuhan. Nggak ada urusan dengan airnya. Makanya yang di kayu salib nggak pernah dicelup. You see, teologi agamawi, sekolah teologi merasa dirinya pintar, tapi gue bilang, my God, ayatnya lu nggak baca, lu belajar apa lu? Ngerti nggak? Kan bener lah, Paulus bilang kurang. Makanya kalau you ngerti, murid Tuhan, ngerti di mana? You ngerti lu, segala macam pertanyaan teologi udah dijawab di Bible. Kan sampai sekarang didebatin. Mau pakai bendera, pakai kepercik atau pakai selam. Aduh, topiknya salah. Nggak enggak? Baptisan yang benar adalah menerima roh Allah. Seperti di Jordan. Seperti Paulus. Kamu kurang dong. Begitu terima baptisan roh, ya udah cukup. Ngerti nggak Pak? Dibilangin, didebatin di teologi percik gitu. Ampun dah gua. The blind leading the blind. Kalau Tony bilang, tungguin aja nanti mereka bertobat. Nggak bisa Tony. Orang buta aja nggak mau dipimpin orang buta loh. Pakai apa? Satu baptisan, satu roh, satu Tuhan. Sebetulnya ujungnya sama. Hati Tuhan. Tuhannya saya, Tuhan ya hati Tuhan. Nama Tuhan apa? Ya hati Tuhan itu. Kalau dibilang, nama Tuhan Jehovah Jireh. Iya. Tapi Tuhannya ngomongnya nggak gitu loh. Tuhannya ngomongnya, aku akan ke gemilanku, aku memproklamirkan namaku. Namaku apa? Aku berbelas kasihan, bermurah hati. Itu yang deklarasi dia sendiri. Waktu sama Musa toh, akan memproklamirkan namaku di depanmu toh. Ya toh? Namanya dia apa? I have mercy in whom I have mercy. I have compassion in whom I have compassion. Itu nama dia. Tuhan itu menjadi Jehovah Jireh karena dia sayang kamu. Makanya dia sediain. Jehovah Jireh itu Allah yang menyediakan ya segala sesuatu. Tuhan menjadi Jehovah Rafa karena dia belas kasihan. Nyembuhin. Ngerti nggak? Menjadi El Shaddai karena dia belas kasihan. Maha kuasa. Ngadepin orang-orang kuasa yang lain yang jahat. Ngerti nggak? Dia menjadi apa? Semua itu. Namanya dia. Yang disebut Jehovah Rafa apa tuh? Nisi. Menjadi kemenangan bagimu. Kenapa? Karena dia kasihan sama Dewi. Ngerti nggak? Nangkap nggak? Menjadi kemenangan, panci kemenangan, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Dia memberikan damai. Kenapa? Karena dia kasihan. Ujungnya satu. I have mercy in whom I have mercy. I have compassion atau murah hati. Kepada itu. Itu namanya. Itu your last name. Dewi punya last name. Selain Tobing. Itu. Nama Tuhan. Yaitu belas kasihan murah hati. Itu yang Tuhan bilang, terima itu. Nanti kemana-mana. Ngawur semua di dunia. Makanya doa ya. Doa. Tadi tuh. Intercession gitu. Nangis terus. Gak dijawab lu. Gue bilangin lu.
Jangan begitu. Karena begini, dunia susah. Ya bikin kamu nangis. Tapi murah hati Tuhan bikin happy. Terima ini dulu, baru berdoa di situ, gitu loh. Berbagailah yang murah hatinya. Dia terima hatinya dulu, hati Tuhan. Setelah dia dalam kemurahan hati Tuhan, kamu nggak nangis-nangis. Baru kamu memberikan kemurahan hati Tuhan tadi ke orang lain. Ngerti nggak? Makanya Mordekai ditolak. Mau pakai kabung mau ketemu raja di nggak boleh. Esther yang boleh. Iya tak? Ngerti ya? Kan begini itu. Berbagailah yang murah hatinya. Berarti udah terima hati Tuhan loh. Mereka akan beroleh kemurahan. Berarti doanya dijawab. Begitu loh. The problem di dunia terlalu banyak nangis. Ya. Jadi ini ajaran Tuhan Yesus. Makanya lihat nggak? Ini kayak di Yohanes ya. Iya lihat nggak? Ini ajaran Tuhan Yesus. Iya lihat nggak? Ini yang tadi ajaran dari Taurat sama pemimpin agamawi, ahli Taurat dan Farisi. Lihat nggak? Sebetulnya di dalam ini tuh yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa gitu loh. Kalau yang dari agamawi taruh di tengah, yang ngadilin dia, mereka yang menghakimi, pakai tafsiran dari orang pinter, namanya Musa. Sebetulnya Musanya nggak minta gitu loh, temen pakai Taurat, terus begitu ngadilin, perempuannya diadilin. Dia lupa pada waktu diadilin sebetulnya yang perlu dirajam duluan tuh dianya. Serius. Kan satu bagian, seluruh bagian. Jadi kena adultery, kena. Apalagi yang paling tua. Harusnya matiin diri sendiri. Dia rajam dirinya. Ya, itu kayak gitu. Ajaran Tuhan Yesus, itu. Kalau mau ngikut Tuhan Yesus, sebetulnya simpel. Terima hati Tuhan. Caranya nerima gimana? Ya diem aja tuh. Udah, ikut. Kan mengikut Tuhan Yesus. Yesus tuh ngikut apa? Ikut hati Tuhan. Ya tuh, menerima roh Allah. Ya udah, lu punya itu. Jadi mengikut Tuhan Yesus artinya apa? Oh, saya harus jalan-jalan ke Ethiopia. Saya harus menderita. Nggak ada lu yang ngomong gitu. Hah? Ngerti nggak? Menerima hati Tuhan. Dan kamu di belakang dia, selalu diberkati, dikuduskan, seperti ruang mak kudus, di ruang itu. Dan kemudian Tuhan yang menghadapi tuntutan agama. Makanya kan kalau ada di Israel ya, perang ya, rambut Tuhan di depan, nggak pernah kalah toh. Ya toh? Ya itu kamu. Kamu di ruang kudus di belakang, ruang maha kudusnya yang jalan di depan, atau itu, kamu di belakang. Nggak bisa kalah lu. Hah? Iya. Itu yang di Exodus, sama Keluaran, sama Musa dibilang toh, nggak ada yang tahan. Manusia yang hidup tidak ada yang tahan melihat mukaku. Ya toh? Tuhan aja nggak usah perang loh. Nah, enggak? Di Bible ya, di Wahyu, jangan pikir Tuhan Yesus perang loh. Enggak loh. Dia nggak ke firman, enggak. Yang nangkep iblis siapa? Malaikat. Nggak pakai tangan dia. Tuhan Bapa juga itu kuasa Tuhan. Jadi malaikat itu wujud kuasa Tuhan. Tuhan di surga, kirim kuasanya malaikat. Malaikat wujud kuasa Tuhan. Satu malaikat cukup nangkep. Tangannya nggak keluar loh Yesus. Akhirnya itu sendiri. Jadi ujungnya tuh si iblis ya. Kan udah dibilangin jangan mencobai gitu kan. Kan ada 3 pilihan ya. Pilihan pertama lebih cepat ke neraka. Ya toh? Pilihan kedua menyembah Tuhan. Pilihan ketiga untuk iblis kabur. Ya toh? Kan pilihan toh mencobai. Akhirnya kan di akhir di Wahyu iblisnya kan datang lagi. Karena nabi palsu sama agamawi udah dibersihin. Jadi kepaksa turun sendiri.
Dia nggak kabur. Dia sekarang datang lagi menghadapi Yesus. Ya toh? Kan tiga pilihan. Kabur. Sekarang balik lagi. Ya toh? Menyembah Tuhan. Kan enggak. Dapatnya yang mana? Iya, cepat tuh dia kasih iblis. Lu tahu nggak? Jadi iblisnya tuh membawa kejatuhan diri sendiri di akhir zaman. Akhirnya dia nggak tahan. Kalau sekarang murid Tuhan, dia nggak ketemu iblis, saya kasih tahu. Iblisnya pinter. Dia tahu di depan kamu adalah Tuhan. Karena dia suruh pemimpin agamawi dan nabi palsu untuk mencobai murid Kristus. Enggak betul. Yang kamu ketemuin bukan iblis, tapi perwakilannya. Binatang laut dan binatang darat. Satu namanya pemimpin agamawi, kedua namanya nabi palsu. Kita tidak akan ketemu iblis. Iblisnya terlalu pintar kabur. Tapi dia pakai orang-orang bego tadi, pemimpin agamawi sama nabi palsu untuk melakukan dia punya pekerjaan untuk mencoba jatuhin murid. You understand? Tapi ya udah dibiarin aja. Makanya nih, didiemin aja, hadepin aja. Tuhan aja yang hadepin. Ya, selesai. Oke, kita tutup ya. Ya, Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu baik kepada kami ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong kami selalu, karena Engkau begitu baik. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa. Amin.